Salve sahabat Katolik Ukren, selamat datang di negara Pakistan. Seperti apa sih kehidupan umat Katolik di negara Pakistan? Dan benarkah meski mereka terkadang sering ditindas namun tetap berkarya dan semangat dalam membangun bangsa dan negaranya Pakistan? Langsung saja, inilah dia Jelajah Umat Katolik episode spesial Pakistan. 1. Sejarah. Iman Katolik masuk ke Pakistan ketika Rasul Santo Thomas melewati Taxila yang kini merupakan wilayah Keuskupan Islamabad Rawalpindi. Kala itu Rasul Santo Thomas akan menuju India pada abad pertama Masehi, di mana dikatakan ia telah mendirikan komunitas Katolik Santo Thomas di pantai Malabar. Penemuan salib Santo Thomas pada bulan Juni 2020 yang terbuat dari marmer dan berat lebih dari 3 ton, berukuran sekitar 7 kali 6 kaki yang ditemukan di pegunungan Baltistan di wilayah utara Pakistan menjadi bukti kuat bahwa kekristenan sudah lama ada di Pakistan. Diperkirakan usia salib ini lebih dari 900 tahun dan menjadi bukti fisik paling awal dari kehadiran kekristenan di tempat yang sekarang disebut Pakistan. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Konferensi Umat Kristiani India membentuk sebuah komite bersama yang mengeluarkan resolusi untuk memperjuangkan hak penyebaran dan kebebasan beragama yang harusnya dijamin oleh pemerintah India. Hingga hal ini juga berdampak pada negara tetangga Pakistan. Gereja Katolik di Pakistan aktif juga dalam berkontribusi membangun sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya di dunia pendidikan, seperti mengelola sekolah-sekolah Katolik terkemuka di Pakistan, membangun rumah sakit, dan karya sosial lainnya bagi Pakistan, tak hanya soal teologi. Pada tahun 2008, Gereja Katolik telah mengelola 534 sekolah Katolik, 53 asrama Katolik, 8 perguruan tinggi atau universitas Katolik, dan 7 institusi teknik dan 8 pusat katekese di negara Pakistan. Pada tahun 1973, Yosef Cordeiro, Uskup Agung Karachi, Pakistan, menjadi kardinal Pakistan pertama yang diangkat oleh Paus Paulus ke-6. Pada tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Pakistan. Hal ini disambut baik dan hangat oleh pemerintah Pakistan dan umat Katolik Pakistan. Pada tahun 2004, Presiden Pakistan, Pervez Musharraf, mengunjungi Vatikan dan mengadakan makan malam Natal tahunan sebagai ungkapan persaudaraan dan hubungan yang baik antara Vatikan dan Pakistan. Pada tahun 2011, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Shahbaz Bhatti, seorang Katolik Pakistan, diangkat menjadi menteri pada tahun 2008. Namun, pada tahun 2011, ia kehilangan nyawanya dan menjadi martir mati demi Kristus akibat beberapa oknum yang tidak menyukainya. Pada tahun 2008, Paus Benediktus ke-16 bertemu dengan para uskup Katolik Pakistan yang datang berkunjung ke Roma. Pada 20 Mei 2018, Paus Fransiskus mengangkat Uskup Agung Joseph Coates dari Karachi, Pakistan sebagai kardinal. Meski umat Katolik Pakistan terkadang mengalami intoleransi dan tekanan di beberapa wilayah, namun mereka tetap berkarya untuk sesama dan bangsanya, yaitu Pakistan, dengan penuh kasih dan iman seperti Kristus. 2. Wilayah pastoral. Statistik Gereja Katolik Pakistan tahun 2018, umat Katolik Pakistan tersebar di 6 keuskupan dan 1 vikariat apostolik Quetta. 6 keuskupan tersebut yaitu Keuskupan Faisalabad, Keuskupan Hyderabad, Keuskupan Islamabad Rawalpindi, Keuskupan Agung Karachi, Keuskupan Agung Lahore, dan Keuskupan Multan, di mana umat Katolik Pakistan terkonsentrasi di Keuskupan Agung Karachi dan Keuskupan Agung Lahore. Adapun terdapat 1 vikariat apostolik Quetta, di mana jika semakin mandiri bisa dinaikkan statusnya menjadi keuskupan. Statistik Gereja Katolik Pakistan tahun 2018, umat Katolik Pakistan tersebar di 133 paroki. 3. Biarawan dan biarawati. Statistik Gereja Katolik Pakistan tahun 2018, biarawan dan biarawati sebagai berikut: 319 pastor, 5 diakon, 340 frater, dan 958 suster, di mana para biarawan dan biarawati ini melayani umat Katolik di negara Pakistan.
4. Umat. Demografi agama dari penduduk Pakistan dari data pemerintah tahun 2017 sebagai berikut. Sebanyak 76,5% dari penduduk Pakistan merupakan Islam Sunni, 20% dari penduduk Pakistan merupakan Islam Syiah atau Islam aliran Syiah, 2,1% merupakan Hindu, 1,3% merupakan Kristen, baik Katolik maupun non-Katolik, dan 0,1% merupakan Islam aliran Ahmadiyah dan agama lainnya. Kita masuk pada kekristenan di negara Pakistan. Data dari pemerintah tahun 2017, 1,3% dari penduduk Pakistan merupakan Kristen. Adapun rincian umat Kristen di negara Pakistan sebagai berikut. 54% dari total umat Kristen di negara Pakistan merupakan Kristen Katolik atau merupakan umat Katolik dalam gereja Katolik, dan 46% sisanya merupakan Kristen non-Katolik, mayoritas dalam gereja Pakistan atau gereja Anglikan Pakistan. Kita masuk pada kekatolikan di negara Pakistan. Statistik Gereja Katolik Pakistan tahun 2018, umat Katolik Pakistan mencapai 1.556.400 umat atau 0,7% dari total penduduk negara Pakistan yang berjumlah 210 juta orang. Lima, gereja. Berikut ini beberapa gereja-gereja Katolik yang ada di negara Pakistan, dan semua gereja ini merupakan gereja yang berstatus sebagai katedral atau pusat dari keuskupan. 7 katedral yaitu ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Petrus dan Paulus Faisalabad, di mana gereja ini terletak di Keuskupan Faisalabad. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Franciscus Xaverius Hyderabad, terletak di Keuskupan Hyderabad. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yosef Islamabad Rawalpindi, di mana merupakan gereja katedral yang merupakan pusat dari Keuskupan Islamabad Rawalpindi. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Patricius Karachi, yang merupakan gereja pusat dari Keuskupan Agung Karachi. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Hati Kudus Lahore, yang merupakan pusat dari Keuskupan Agung Lahore. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Penebus Suci Multan, pusat dari Keuskupan Multan. Dan yang terakhir, Gereja Katolik Paroki Katedral Rosario Suci Quetta, pusat dari Vikariat Apostolik Quetta. Ya, sahabat Katolikku keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Pakistan. Wow, luar biasa ya. Semoga kiranya meski terkadang sering ditindas, namun umat Katolik Pakistan semoga kiranya tetap bangkit, tetap semangat untuk berkarya bagi bangsa dan gereja, sama seperti Kristus yang mengajarkan kita untuk tetap mengasihi dan tetap berkarya dengan penuh cinta kasih bagi sesama. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di jelajah umat Katolik episode-episode negara selanjutnya yang tentu belum kita ketahui dan membuat kita semakin penasaran untuk mengetahuinya. Dan ketika kita sudah mengetahui dan menjelajahinya, maka kita akan berkata, wow, Katolikku memang keren. Sekian dan terima kasih. Salve Dominus Nobiscum.